kalau kebudayaan itu kan uh, bukan cuman hal-hal yang berbau tentang bahasa, candi-candian, terus kemudian ada apa lagi? Ada yang kemarin kita udah bahas juga arsitektur. Ada beberapa ciri khas yang dari zaman itu sampai zaman sekarang itu nggak banyak berubah. Ada banyak sebenarnya kekayaan kuliner kita yang tersembunyi di masakan-masakan tradisional yang tersebar di seluruh Nusantara. Produk-produk Indonesia, makanan asli Indonesia dari berbagai macam daerah. Zaman dulunya gimana ya? Kan ada masakan-masakan yang udah lebih dari 1000 tahun ya sebenarnya di Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik mas. Baik, alhamdulillah. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Nah, Sobat Time Travel, sambil nonton video Time Travel kali ini, udah pada makan belum? Makan bener ya? Kalau belum makan, coba ambil makanannya kalau ada, terus sambil makan. Sambil nonton. Sambil nonton, sambil makan. Karena kayaknya di episode kali ini kita akan ngangkat yang berbau tentang kuliner. Iya, makanan, bener. Jadi, kalau aku kan mikir begini, sempat ngobrol ke Alif lah. Alif, kalau kebudayaan itu kan bukan cuman hal-hal yang berbau tentang bahasa, candi-candian, terus kemudian ada apa lagi? Ada yang kemarin kita udah bahas juga arsitektur, misalnya kayak gitu. Terus juga ada bahasan-bahasan lain, kesenian, terus kemudian kepercayaan, pemerintahan lah gitu ya. Nah, kali ini kita akan ngomong soal makanan. Nah, berbicara tentang kuliner Indonesia gitu kan, ada satu apa ya? Ada satu cuitan lah gitu di media sosial tentang branding makanan nasional dari negerinya masing-masing. Nah, ada satu keresahan bahwa kalau misalnya kita bicara Itali, misalnya kayak Itali, orang kan kalau terpikir makanan Itali kan udah langsung ada 4 banyak, keju, pasta, pizza, wine gitu. Yang semuanya itu ternyata ada akar sejarahnya dari peradaban Romawi kuno kalau nggak salah, yang masih bertahan hingga saat ini. Nah, Indonesia sendiri kan punya sebenarnya ada kebanggaan-kebanggaan itu ya. Apa kuliner-kuliner kebanggaan kita tuh ada ya, kayak misalnya ada sate, rendang gitu kan. Terus ada lagi apa? Nasi goreng, gado-gado lah segala macam gitu. Enak sih, aku juga bangga dengan makanan-makanan ini gitu. Tapi malah aku ketika searching, nyari-nyari di internet gitu ya, ngeliat-liat referensi, ternyata ada banyak sebenarnya kekayaan kuliner kita yang tersembunyi di masakan-masakan tradisional yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, mereka itu mungkin nggak terkenal secara nasional dan internasional gitu, tapi punya pola yang, aku sih bacanya pola ya, punya keunikan yang ada di rasanya sendiri, terus kemudian mungkin juga ada kesan-kesan simbolis dan juga filosofis di dalam makanan yang mereka tuangkan dalam rasa, dalam warna, dan karakter, sesuai dengan karakternya. Mungkin kayak Alif tahu, kayak misalnya gini, kalau di Jawa itu mungkin cita rasa masakannya kan agak-agak manis ya, terus kalau misalnya kayak di Sumatera, cita rasa masakannya agak pedas, asin, dan apa ya, satu lagi, asam ya gitu. Terus juga warnanya juga mewakili kekasan dari lingkungannya mereka gitu. Nah, aku kan jadi bertanya-tanya, selama ini Alif menelusuri peradaban masa lampau segala macam, melihat yang di sana gitu, ada nggak sih, Lif, makanan yang sudah ada khas dari Nusantara udah dari ribuan tahun yang lalu dan masih bertahan hingga sekarang gitu lah, yang punya ya mungkin juga punya nilai filosofis dan nilai simbolisnya juga gitu. Nah, ada nggak sih, Lif, misalnya ketika Alif
menelusuri terus tiba-tiba ngelihat gitu, wah ini ada nih ternyata yang dari zaman dulu sampai sekarang tuh ada bertahan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya baru kali ini deh Time Travel bahas kuliner ya. Kuliner. Apalagi yang ngomong nih kan doyan makan, kelihatan lah ya dari badannya. Jelajah kuliner ya, jelajah kuliner. Doyan makan ya. Terus bicara tentang kuliner Indonesia, kan banyak diakuin oleh dunia sebetulnya. Apalagi mungkin bagi para kelahiran tahun 90-an, sebelum 90 sampai 2000 awal, pernah lihat pasti beberapa sebagian besar di antara kita pernah lihat video tentang Obama waktu datang ke Indonesia terus bilang sate, bakso, enak ya kayak gitu-gitu lah. Maksudnya itu diakuin juga sama banyak pihak dari luar. Akhirnya kan dari berbagai macam perjalanan secara spirit diajak oleh para leluhur dan sebagainya, juga berbicara tentang masa lalu, berbicara tentang kebudayaan, itu juga bagian dari kuliner di dalamnya. Ternyata banyak, ternyata banyak kuliner di Nusantara masa lalu yang akarnya ada dari zaman dulu dan sampai sekarang itu masih ada, tapi wajar kalau sudah dimodifikasi, disempurnakan dan sebagainya. Jadi ada suatu waktu di mana saya juga bertanya-tanya itu udah lama tentang gimana sih makanan-makanan zaman sekarang yang kita selama ini sering makan di produk-produk Indonesia, makanan asli Indonesia dari berbagai macam daerah. Zaman dulunya gimana ya? Itu kan pertanyaan, mungkin banyak pertanyaan di antara benak teman-teman semua, tapi mungkin agak sulit untuk menjawab itu. Sampai akhirnya ada momen di mana saya tuh diajak untuk melihat ke masa yang lampau sekali. Mungkin itu era-era zaman kerajaan Majapahit, mungkin itu. Tapi Majapahit yang mana saya juga nggak tahu. Tapi kayaknya ini udah cukup tua lah, mungkin awal-awal atau pertengahan. Kuliner abad 13, iya gitu ya. Iya, mungkin gitu. Nah, artinya dari zaman sekarang ke zaman itu yang saya lihat kan udah lumayan panjang. Iya. Bukan lumayan panjang, bahkan sangat panjang, sangat jauh lah jaraknya. Bagi kita sangat jauh. Ketika saya diajak untuk melihat suasana, melihat kuliner pada masa itu, ternyata ada beberapa ciri khas yang dari zaman itu sampai zaman sekarang itu nggak banyak berubah. Ada waktu saya lagi ngeliat itu kayak pergi ke area-area yang ramai, mungkin itu kayak pasar. Di situ ada beberapa penjual, pedagang menjajakan makanan dan itu beruap. Entah bagaimana dimasaknya, tapi itu beruap karena ditutup kayak pakai daun. Terus dibuka itu kan kayak ada uapnya gitu. Pas saya lihat, ternyata ada salah satunya yang saya paling kenal adalah itu pisang. Pisang yang direbus. Karena kalau pisang direbus, warnanya kan agak pucat. Iya, betul. Ya kan? Dan itu udah dipotong-potong. Jadi kecil-kecil ya bisa langsung dimakan lah ibaratnya. Dan itu ada di zaman itu. Jadi kalau zaman sekarang mungkin pisang rebus kebanyakan dimakan sama orang tua. Mungkin anak-anak seusia saya itu juga nggak terlalu suka gitu. Mungkin lebih ke males makannya. Atau mungkin bahkan nggak kenal. Tapi di zaman itu sebagai bagi saya ngelihatnya sebagai kudapan umum di masa itu yang dijajakan beberapa pedagang. Mungkin kalau dibikin sendiri itu gampang. Tapi wajar kalau ada yang jual juga. Di samping itu saya ngelihat kayak semacam ada yang rebus-rebusan juga, mungkin kayak singkong. Yang paling kelihatan itulah yang bisa saya definisikan. Pisang itu pisang tadi. Sama ada singkong. Mungkin ada hal lain tapi saya nggak terlalu amatin. Terus juga ada di beberapa lokasi saya ngeliat ada orang kayak lagi makan. Saya ngeliatnya itu kayak ketan. Saya nggak tahu itu ketan diapain, tapi kayak ada serbuk-serbuk kelapa. Kelapa. Kalau zaman sekarang kan banyak kudapan yang dari ketan, terus ada kelapanya. Mungkin kayak misalnya kayak wajik salah satunya, mungkin begitu. Tapi zaman itu kan nggak tahu penyebutannya apa dan cara bikinnya apakah sama kayak sekarang juga kita nggak tahu. Tapi ada olahan makanan yang kayak gitu. Terus juga di samping itu kan pasti kalau orang zaman dulu selain ada kudapan-kudapan ringan pasti ada apa namanya makanan beratnya. Makanan beratnya. Ternyata makanan berat itu yang saya bisa temuin itu kayak semacam ada ikan-ikan kecil yang kering dan itu dijajakannya
Mungkin kayak udah dingin lah, maksudnya udah bukan yang fresh panas, tapi memang udah dijajah gitu aja. Mungkin kalau bisa saya bilang, mungkin itu kayak semacam ikan asin atau pokoknya ikan-ikan yang dikeringin lah, kayak gitu-gitu. Dan kadang-kadang kan baunya kecium. Kalau kita agak deket, terus ada angin berhembus gitu kan, agak kecium baunya. Kebayang lah ya. Dan ternyata di zaman itu ya begitu keadaannya, gitu. Walaupun memang kelihatannya sangat sederhana, tapi mungkin di zaman itu ya umumnya begitu, di era itu. Terus juga makanan dari buah-buahan juga ada buah-buahan yang memang ya tadi pisang. Ada juga ya buah-buahan yang dijajakan yang biasa aja. Pokoknya zaman itu sederhana tapi kayaknya nikmat aja. Gitu. Nah kita ini kan kayak anak-anak Jaksel ini kan ya, kita anak Jaksel kan ya. Kan ada kayak tempat tongkrongan lah gitu yang orang tahu, misalnya kayak kalau kita mau cari kuliner misalnya kayak ada di Kemang atau misalnya di Tebet atau di Cipete misalnya gitu, itu kan udah kayak sejalanan itu makanan apa aja ada kan ya gitu. Nah pertanyaannya, ada nggak tempat kayak gitu? Dan juga kan tadi Alif cerita masakannya sederhana ya, masakannya sederhana. Apakah cuman yang dari lokal tradisi dari tempat itu atau memang udah ada percampuran istilahnya menu-menu dari resep dari luar gitu? Oke. Saya tuh waktu diajak kan ngeliat ke beberapa titik, beberapa lokasi. Ya ada yang kayak pasar, ada juga ya bukan pasar, tapi mungkin itu kayak kedai-kedai sederhana. Mungkin kalau zaman sekarang entah itu kedai warung makan atau mungkin zaman sekarang kayak warkop atau apapun. Tapi di zaman itu ada beberapa kedai yang diisi sama orang-orang kayak kebanyakan sih bapak-bapak yang lagi duduk di atas kayak dipan, terus sambil kadang-kadang kakinya agak ngangkat sambil ngobrol-ngobrol santai, terus di tengahnya kayak ada kendi, terus ada cangkir-cangkir yang dari tanah liat gitu disusun, terus mereka pada ngambil nuang apa segala macem. Dan di samping itu juga kelihatan kayak ada semacam cemilan-cemilan itu. Ya, jadi walaupun saya nggak tahu secara keseluruhan di tempat lainnya bagaimana, tapi dari salah satu sudut sisi yang bisa saya lihat, itu seperti bisa menggambarkan keadaan pada masa itu. Kalau di zaman sekarang, kita bisa nemuin makanan-makanan di banyak tempat, berjajah sepanjang jalan di beberapa toko. Tapi kalau di zaman itu ya, sangat sederhana tapi sangat guyup gitu loh. Dan makanan-makanan itu ya makanan yang membumi sebetulnya. Jadi ibaratnya bisa dimakan sama siapa aja di kalangan tersebut. Mungkin di kalangan keraton sendiri punya makanan khusus juga, yang mungkin juga nggak banyak orang tahu pada masa itu, yang nggak banyak orang bisa nyicipin juga. Tapi secara umum ya makanan-makanan kayak ya mungkin itu ketan, terus kayak yang rebus-rebusan kayak pisang atau singkong, entah mungkin ada kentang juga, saya nggak tahu. Terus juga ada kayak semacam olahan yang tadi kalau Mas Anton bilang ada nggak campuran dari luar, olahan dari wilayah luar. Nah itu saya kurang tahu, karena mungkin aja makanan yang disajikan itu juga udah sedikit ada percampuran teknik masak dari luar. Karena kan makanan yang ada bukan berarti diciptakan di zaman itu doang, tapi itu udah berlangsung lama dari tahun-tahun sebelum, dari masa-masa sebelumnya. Dan kita kenal kalau kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, itu sudah sering berinteraksi dengan negara lain, dengan bangsa lain kayak gitu. Mungkin bagian makanan itu juga ada pencampuran dari wilayah lain, teknik masaknya dan sebagainya gitu. Terus juga saya sempat lihat di salah satu, entah itu pedagang atau pokoknya ada orang yang menjajakan dagangan itu seperti kayak daging tipis-tipis yang dikeringin. Mungkin kayak dendeng kali ya. Terus juga gini, ada hal-hal unik yang sebetulnya bisa banyak ditemuin pada masa itu. Makanan yang saya agak sulit nyebutin ya. Mungkin karena bahan makanan dasarnya itu agak tidak lazim untuk kita di zaman sekarang, khususnya di Jakarta, di Pulau Jawa. Mungkin di daerah lain itu hal yang lazim. Tapi kalau di zaman itu makanan tersebut, olahan-olahan dari makanan tersebut itu seperti hal yang lumrah dimakan oleh banyak orang. Ya saya agak susah lah ngomongnya, tapi ada lah. Gitu. Ada beberapa bahan makanan yang itulah gitu. Nah minumannya, Liv. Nah minuman, tadi kan saya bilang, saya ngeliat ada beberapa kedai
yang di situ juga ada kayak semacam kendinya, kayak tekonya gitu. Kalau diperhatiin, ternyata itu bukan cuman air putih, tapi ada warnanya. Saya pikir itu teh, tapi kayaknya bukan deh. Karena kalau saya ingat saya, teh itu bukan dari budayanya bangsa kita ya, kalau nggak salah. Betul. Kopi juga bukan dari kita, karena itu dibawa, biji-biji kopi dibawa dari luar. Kalau saya amatin, itu warnanya seperti teh yang umumnya yang saya lihat. Tapi kalau dilihatin lebih dekat lagi dan dicium aromanya sedikit, kalau lagi ada panas menguap itu, aromanya tuh kayak rempah-rempahan gitu. Karena kan di rumah juga orang tuh suka beberapa kali bikin di tempat lain, di tempat saudara teman itu juga ada beberapa kali minum kayak gitu. Tapi dari aromanya itu strong, kuat, dan itu kayaknya memang rempah-rempah lokal yang ada di situ. Gitu. Jadi bukan teh atau kopi. Terus juga ada informasi yang saya dapat dari salah satu leluhur lah yang mengajak saya ke tempat tersebut, bahwa di masa itu ternyata ada minuman yang ciri khas juga. Jadi kalau misalnya Mas Anton pasti tahu karena lahirnya lebih dulu dari saya. Mungkin teman-teman yang era kelahiran 90-an sampai 2000 awal mungkin kurang tahu, ada namanya nira. Oh iya, tahu. Yang dari bahan dasarnya pembuatan gula merah ya. Gula aren ya. Gula aren ya. Itu dari kelapa, dan itu dipakein kayak semacam bambu, terus dimasukin bunga kelapanya. Waktu aku masih kecil banget. Ada tuh ya, dia digotong, dia keliling kampung. Ntar kalau orang mau minum, di gelasnya ini tinggal dituang dari bambu besarnya, bambu kuning warnanya waktu itu. Nah itu. Iya, kayak gitu. Waktu saya terakhir kalau nggak salah SMP 2011-2012 itu sempat ada pedagang-pedagang, tapi sedikit sekali, dan itu biasanya yang bawa itu udah bapak-bapak tua. Itu bawa misalnya 1 bambu atau 2 bambu pendek, dan itu memang dijajain, dia itu jalan muter. Terakhir kali saya ngeliat tuh itu, dan saya baru tahu ternyata itu isinya adalah bukan air kelapa batok ya. Oh, bukan kelapa buahnya. Bukan kelapa buahnya, tapi itu dari ininya kalau nggak salah. Apa sih, Mas? Pucuk bunganya ya. Bunga kelapanya. Pokoknya istilahnya nira, kalau misalnya sobat Time Travel nggak tahu, itu searching aja lah di internet. Iya, kayak hasil gitu. Sadapan. Nah, ternyata dari informasi yang saya ketahui, itu juga bisa dibikin seperti tuak akhirnya, gitu. Olahan tuak juga. Betul. Zaman dulu kan minum tuak boleh, gitu. Kayak gitulah. Gitu sih. Nah, Liv, seperti yang tadi aku udah sebut di awal, kan ada nggak sih makanan-makanan yang kalau di bahasa aku zaman sekarang itu yang tadi aku bilang, ternyata penuh filosofi, terus kemudian maknanya segala macam. Nah, di masa itu kan aku jadi belum lihat nih ada makanan besar nggak sih gitu ya. Zaman sekarang kalau misalnya lagi ada acara, biasanya kan misalnya gini, pembukaan suatu tempat, atau ada ulang tahun, atau ada peringatan apapun, biasanya mayoritas masyarakat di Pulau Jawa, entah di luar daerah Jawa saya nggak tahu, tapi mayoritas masyarakat di Jawa itu seringkali masih menggunakan tumpengan. Salah satu tumpengan. Tumpengan kan kadang-kadang ada yang kuning, ada yang putih. Ya. Bahkan kadang-kadang ada yang merah. Misalnya kalau lagi event 17 Agustusan untuk lomba itu ada merah putih gitu kan. Tapi di zaman sekarang biasanya itu hanya sebagai simbolik aja. Hanya sebagai syarat lah. Seremonial aja. Ternyata di masa-masa yang saya ngeliat itu di Kerajaan Majapahit atau bahkan mungkin sebelumnya, ada memang makanan-makanan yang syarat dengan sakral, yang punya makna filosofis untuk syarat-syarat upacara-upacara tertentu dan sebagainya di masa lalu. Terus juga mungkin salah satu dari banyaknya bahan-bahan makanan atau olahan makanan sebagai syarat upacara tertentu adalah mungkin ini. Kalau saya itu kenalnya opor, tapi ternyata saya juga baru tahu ada nama lain dari opor, atau mungkin dasarnya pembuatan opor, yaitu kalau nggak salah ayam ingkung namanya. Ingkung, tahu. Itu kan ayam ingkung itu kan ayam yang diikat terus dimasak juga dengan bumbu santan dan sebagainya lah. Nah,
pasti masing-masing masing-masing masakan di berbagai macam daerah dari masa lampau itu pasti memiliki tujuan kenapa begitu bentuknya dan sebagainya. Itu kan bagian dari tradisi. Nah, ternyata menurut informasi dan dari yang saya lihat bahwa salah satu olahan makanan sebagai syarat syarat tradisi upacara di masa lalu itu adalah ayam ingkung tersebut. Karena ayam ingkung itu dari yang saya dengar dari tokoh leluhur bahwa itu seperti melambangkan ya unsur alam dan sebagainya gitu. Ayam ingkung itu ya dimakan hanya untuk upacara-upacara tertentu. Hanya sebagian kelompok yaitu bangsawan dan tokoh-tokoh raja yang melakukan upacara dengan olahan makanan tersebut. Sebetulnya banyak olahan makanannya, tapi salah satunya yang saya dengar adalah ayam ingkung. Itu juga tercatat tuh Liv sebenarnya tuh. Kalau yang dari aku yang baca ya gitu ya. Kan ada masakan-masakan yang udah lebih dari 1000 tahun ya sebenarnya di Nusantara ini. Salah satunya memang ayam ingkung itu. Karena dia tuh menurut Kiai Haji Agus Sunyoto itu ya. Dia itu almarhum ya. Dia bilang itu tercatat di dalam Serat Centini II itu sebagai salah satu kuliner yang bahkan menjurus pada tradisi yang dulu pernah mungkin lebih jauh dari Majapahit ya, karena banyak membawa tradisi-tradisi Hindu sebenarnya gitu. Nah iya betul. Nah kalau saya nggak salah kayaknya sih kenapa hanya kalangan tertentu aja boleh makan itu dan dibukanya keilmuan-keilmuan dengan syarat-syarat tertentu itu karena itu berkaitan dengan kepemimpinan, amanah, kewaskitaan dan tanggung jawab sebagai seorang bangsawan dan raja-raja. Kalau saya nggak salah juga kayaknya sih keilmuan tersebut ada istilahnya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Kalau misalnya memang benar begitu, berarti itu ada kaitannya kan sangat lampau sekali, dan itu bisa ditemukan di kisah pewayangan masa lalu. Salah satunya adalah kisah tentang Begawan Wisrawa yang ingin melamar seorang putri untuk anaknya yang putri ini bernama Dewi Sukesi yang akhirnya terjadilah hal yang kurang baik lah ya pada kisah tersebut. Dan itu bagian dari kisah tentang terbukanya keilmuan Sastro Jendro tersebut. Makanya itu jadi agak terbatas ya, khusus kalangan khusus. Karena itu punya makna yang sangat sakral, filosofisnya tinggi sekali dan sebagainya, makanya golongan tertentu yang boleh dibuka keilmuan tersebut. Gitu sih Mas. Nah, itu menarik ya, karena kalau ngelihat bukan sekedar simbolis dan filosofis aja ya. Jadi kalau kayak kita makan kan mungkin kayak Sobat Time Travel di zaman sekarang ya, anak-anak muda ya, kalau makan kan bahasanya cari sensasi ya gitu. Seberapa besar mulut kita terbakar oleh pedasnya cabai ya gitu kan. Sekarang lebih pada sensasi kan. Padahal kalau misalnya ngelihat dari yang Alif ceritain, ternyata ada makna yang mendalam gitu ya dari. Tapi belum tentu juga kalau kita misalnya beli ingkung sekarang tuh jadi kayak ini kan udah jadi masakan umum ya. Gitu, ingkung ada di mana-mana gitu di tempat masakan Jawa. Apakah punya efek yang kayak itu juga gitu? Kalau yang saya dengar enggak juga Mas. Karena zaman dulu itu berbeda ya, karena itu sebagai salah satu tata cara lah untuk keilmuan tersebut lah gitu, yang khusus gitu. Iya. Jadi nggak bisa disamain juga. Nggak bisa disamain, betul. Iya. Menarik sebenarnya kalau cerita kalau kita makan itu kan kadang kita terbawa sama rasanya, terus jadi pengen tahu sebenarnya ini ada apa sih yang kita makan ini gitu, ada manfaatnya pasti ya, kesehatan lah gitu ya kan. Tapi ternyata di balik itu semua ada bisa jadi ada hal-hal yang lebih mendalam, ada hal-hal yang simbolis, juga ada hal-hal yang filosofis ya. Iya. Gitu, kan. Terus juga kalau mungkin ini sedikit ya sebelum tutup. Kalau kita tahu dari berbagai macam kisah-kisah masa lalu, ada istilah bahwa raja itu adalah perpanjangan tangan Tuhan yang ada di bumi. Makanya itu kenapa keilmuan-keilmuan seperti itu hanya dibuka untuk kalangan bangsawan dan raja-raja. Ya karena begitu. Kaitannya dengan kepemimpinan. Gitu sih Mas.
menarik ya, makanan kaitannya ternyata dengan satu ilmu yang soal spiritual ya istilahnya, spiritual tingkat tinggi lah istilahnya. Ini kan soal makanan ya. Mungkin menarik lagi kalau misalnya kita bisa bahas yang lain. Aku penasaran banget kita bahas soal musik atau soal apa gerak dan tari misalnya kayak gitu ya. Ada mungkin di episode kita yang lain kali. Mudah-mudahan. Udah. Ada lagi Lip terkait dengan itu? Udah cukup sih Mas kayaknya. Ya, mungkin ayam ingkung itu salah satu apa ya warisan tradisi yang udah berjalan mungkin hampir 1000-an tahun ya, yang bisa juga kita jadikan kebanggaan. Misalnya kayak tadi kita cerita, oh Italia punya kebanggaan sendiri tentang kulinerinya, kita juga bisa punya kebanggaan itu. Ternyata sekarang masih bisa dinikmati apa yang sudah terjaga dan mungkin disempurnakan hingga saat ini. Ayam ingkung. Oke. Nggak cuma ayam ingkung ya? Oh ya, nggak cuma ini, ada salah banyak, satu. Tapi ini salah satunya aja. Betul. Karena aku juga di awal kan cerita, itu banyak sekali masakan-masakan tradisional yang terpendam lah gitu ya istilahnya, yang memiliki banyak sekali makna-makna simbolis dan filosofis. Oke, ayam ingkung, Sobat Time Travel. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Kita tunggu penelusuran Alif, cerita tentang produk-produk kebudayaan yang lain, yang ternyata juga mungkin ada nilai-nilai simbolis dan filosofis lainnya. Oke, Sobat Time Travel, tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.